Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu bikallahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudli fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ya ayyuhallazina amanu taqullahu wasqulu qaulan syadidan faqad qala Allahu ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablik la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Di antaranya kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah salah satu yang paling utama patut kita syukuri, yaitu nikmat iman dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah alhamdulillah kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya pada hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini pula kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya dan juga pada para hadirin sekalian untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kelak saat kita menghadapi lillahi rabbi sebaiknya bekal kita adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan jika kaitkan dengan persoalan korupsi, berdasarkan data dari Indeks Persepsi Korupsi tahun 2001 menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki angka religiusitas yang rendah bahkan tidak bertuhan sekalipun justru menduduki peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi. Misalnya negara Belanda yang memiliki tingkat religiusitas hanya sebesar 39%. Namun Belanda menduduki peringkat 8 sebagai negara terbersih dari korupsi. Bagaimana dengan kondisi negara kita? Indonesia sebagai negara dengan tingkat religiusitas nomor 7 di dunia, namun menduduki peringkat ke-102 dari 180 sebagai negara yang korup. Kondisi ini tentu menumbuhkan pertanyaan, apakah ada kolerasi antara tingkat religiusitas dengan kebersihan tidak korupsi itu? Seberapa besar pengaruh religiusitas seorang terhadap perilaku yang ia lakukan? Meski banyak faktor dan indikator yang digunakan dalam kedua survei tersebut, bahkan mungkin juga ada indikator-indikator yang tidak masuk di dalamnya, namun secara umum hal ini menunjukkan bahwa nilai religiusitas
atau ajaran suatu agama, khususnya agama Islam, belum mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai perintah agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sejatinya tidak hanya berdimensi ubudiyah, akan tetapi juga memiliki makna dalam kehidupan sosial kita. Misalnya, pertama, perintah Allah yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholat tanha anil fasya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa jika sholat yang kita lakukan dengan baik dan benar dan dilakukan dengan khusyuk, maka hal tersebut akan dapat mencegah kita untuk berbuat mungkar, dapat mencegah kita untuk berbuat zalim kepada orang lain, bahkan juga dapat mencegah kita untuk bertindak koruptif. Namun sebaliknya, jika kita masih sering lalai dalam melaksanakan ibadah sholat dan hanya kita dijadikan sebagai sebuah rutinitas penggugur kewajiban kita, maka hal tersebut tidak akan memberikan dampak bagi kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua, sebagai contoh bahwa perintah-perintah agama memiliki dimensi ubudiyah dan sosial adalah perintah untuk berinfak, bersedekah dan berzakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh umat Islam dalam rangka berperan aktif menurunkan angka kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan ibadah zakat ini. Karena sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki terhadap hak orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi amwalihim haqqul lasaili wal mahrum." Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Al-Zariyat ayat 19. Jika kesadaran ini muncul dalam setiap pribadi muslim, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap upaya untuk mengikis kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Sebagaimana zakat pada masa awal kerasulan Nabi Muhammad telah mampu menjadikan umat Islam kuat secara ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, persoalan kerap ini dihadapi oleh umat muslim atau negara-negara mayoritas beragama Islam adalah persoalan kebersihan. Padahal sejatinya kebersihan adalah salah satu inti dari ajaran Islam. Itulah sebagian ibadah-ibadah yang pada satu sisi merupakan perintah agama yang bersifat ubudiyah, namun pada sisi yang lain mengandung makna kepedulian terhadap lingkungan sosial kita, dan tentunya masih banyak ibadah lainnya yang mengandung dua dimensi tersebut. Semoga kesadaran ini hadir dalam diri kita. Amin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi hamdu wa asyhadu bihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil daini, amma ba'du. Fattaqullah aku tuqatihi wala wa tamutunna illa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah pertama yang telah kita uraikan di awal tentu tidak mampu menjawab kegelisahan seorang Muhammad Abduh. Namun tentu kita berharap bahwa kita semua mampu untuk menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung ajaran agama kita dalam kehidupan kita. Sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan menerjemahkan nilai-nilai terkandung dalam
surat Al-Maun dengan mendirikan berbagai amal usia yang terus berkembang saat ini dan memberikan manfaat bagi manusia. Dengan demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, nilai-nilai ajaran agama tidak hanya menjadikan teks-teks keagamaan, namun menjadi hidup di tengah-tengah kehidupan umat Islam, sehingga Islam mampu untuk menjadi solusi atas persoalan yang ada. Semoga kita mampu menjadi bagian dari umat Islam yang dapat menerjemahkan agama Islam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi walhamdulillah summal hamdulillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhanna su'usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqna. Faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwa. Allahumma dfaf annal bala awal wa ba au kuruna wazalazila wasu al-fitani wal mihana mahzoharo minha wa ma batona an baladina Indonesia khosoh wasaliri buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batilan warzuqna najtinaba rona atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa al-fahsya'i wal munkaril bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha hal azima yadkurkum washkuru ala ni'aihi yadkum walazik rawallahi akbar. Kimussalam. Aqulu hadzal qaula wa astaghfirullah li walakum waliyahiri mu'minina min kulla zanbi fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa ghafurur rahim.